minta kepada salah satu siswa Akmal video doa. Selesai. Seperti biasa, siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini tolong dilihat cek kanan kiri temannya. Siapa? Rifail 2 saja. 3 sama Syahrani. Oke, 3. Sakit semua ini. Oke, 3 orang yang tidak masuk hari ini bajunya saya lihat rapi semua, kelasnya sedikit kotor dan sedikit berantakan. Nanti yang piket tolong ini lagi ya, apa namanya, lebih teliti lagi. Yang di pojok-pojok ini dirapikan kembali. Kita akan belajar representasi data. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu tujuan kita belajar itu apa. Yang pertama, tujuan kita belajar yang pertama adalah dari materi yang saya sajikan, kalian dapat memahami pengertian representasi data dengan baik. Terakhir, dari diskusi nanti, kamu bisa memecahkan sebuah masalah. Seperti biasa, profil pelajar Pancasila ini kita capai, yaitu yang pertama, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Mandiri yang seperti apa mandirinya? Mandirinya percaya dengan jawaban kelompoknya. Motivasi untuk hari ini adalah keberhasilan itu terdiri dari ide dan eksekusi. Kalau hanya ide tanpa eksekusi, maka tidak akan ada keberhasilan. Juga dengan ide kalian, kalau ide kalian tidak diutarakan, misalkan saya punya ide begini, ngomong depan, berbicara, maka kamu tidak akan berhasil menjadi anak yang pemberani. Jawabannya apa? Begini, apakah ada yang kita sarapan roti? Tidak. Ada yang ya? Ada yang ya sarapan roti? Lalu apakah warna kesukaanmu adalah biru? Tidak. Ada yang ya? Jawabannya kalau begini apa nak pertanyaannya? Ya atau tidak? Tidak, hanya 2, ya atau tidak. Bukan mungkin. Apakah warna kesukaanmu adalah biru? Mungkin. Nah, kan kita kan kalau diberi pertanyaan langsung spesifik seperti ini, jawabannya iya atau tidak. Sama seperti, kamu mau makan nasi goreng nggak? Mau, iya atau tidak? Kalau misalkan pertanyaan dirubah, kamu mau makan apa? Itu nanti akan menghasilkan jawaban yang banyak kan? Nah, karena kalau kita kaitkan lagi ke representasi data, kamu hari ini sarapan roti, pasti jawabannya ada 2, ya atau tidak. Nah, jadi kalian nanti harus berpikir jawaban pertanyaan apa ya yang bisa menghasilkan jawaban iya atau tidak. Karena komputer itu harus pasti. Kalau kita berpikir komputer harus bisa mengeksekusi jawaban itu iya atau tidak. Benar ya? Ya, itu sudah agak ini ya, agak dapat arah-arahnya ke sana ya. Jawabannya iya atau tidak. Karena sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihannya bisa terdiri dari atas 2 kemungkinan atau lebih. Jika hanya terdiri dari atas 2 kemungkinan, biasanya jawabannya iya atau tidak. Seperti ya, kita akan menonton sebuah video tentang representasi data. Nanti kalian simak baik-baik, lalu nanti kalian ambil apa yang bisa diambil terkait materi representasi data. Ada yang bisa? Angkat tangan. Ayo, nggak usah malu. Ya, jadi apa? Representasi data adalah bagaimana nilai data disimpan dalam memori komputer. Nilai data disimpan dalam nilai disimpan di memori ya. Kok ini gitu. Ada? Pak saya lihat sebagian tadi ada ini. Ada yang mempengaruhi kecepatan menyimpan data. Apa lagi? Faktor yang memengaruhi kecepatan penyimpanan data adalah RAM, CPU clock, register, cache memori, terus komputer. Tentang bagaimana kecepatan menyimpan data. Yang pertama yaitu RAM. Tahu RAM. Representasi data itu adalah bagaimana cara agar nilai bukan nilai ujian loh ya. Nilai suatu data, misalkan ada foto, ada video, ada suara. Itu kan tidak 160 saja disimpan di memori. Ya anak-anak, di sini saya memiliki sebuah problem atau sebuah permasalahan yang akan kita pecahkan bersama, yaitu tentang menyiapkan makanan untuk hari ini. Nah,
Case-nya adalah, permasalahannya adalah pada hari ini ibu sedang sibuk menghadiri berbagai acara di kelurahan. Di sini kalian diminta untuk berbelanja ke pasar selama 2 hari. Jadi untuk belanja ke pasar selama 2 hari. Kita tahu kalau di pasar itu kan ada berbagai macam makanan ya. Iya. Ya kan? Iya. Nanti listnya sudah saya sertakan di lembar kerjanya. Di pasar itu ada barang apa saja, lalu nanti yang harus dibeli itu apa saja. Hari Rabu, hari Kamis di situ sudah saya tuliskan. Sudah saya tuliskan di sana, tinggal kalian membaca dan memahami. Listnya sudah ada di. Ibu berpesan bila bahannya mencakup lauk, sayur dan cemilan. Sudah saya tuliskan di sana. Ya, sekarang dari permasalahan tersebut, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya ini sudah saya bagi. Nah, kelompoknya ini. Kelompoknya ini silakan membentuk kelompok. Saya beri waktu 2 menit. Pastikan setiap anggota dapat pekerjaannya di
apa? Bagaimana jawabannya tidak? Yang pertama, apakah dia membeli tahu dan tempe pada hari Rabu dan Tepuk tangan untuk kelompoknya Angel. Pada 3 perkaitan bacaan dan gambar di atas yang menunjukkan sebuah representasi data. Kita sudah menyaksikan kelompok-kelompok tadi sudah maju. Kita evaluasi secara keseluruhan ya. Pertama, apa yang menjadi kekurangan dari kelompok yang maju? Kelompok yang maju. Suara. Jadi ketika kelompok lain maju, usahakan kelompok yang maju tersebut mengeluarkan suara yang cukup kuat agar bisa didengarkan oleh temannya. Dan yang kedua, evaluasi kembali bagi yang mendengarkan jangan pada asik ngobrol sendiri atau ada aktivitas lainnya. Silakan fokus ke temannya yang maju di depan. Dan yang ketiga, ketika proses berdiskusi dan bekerja kelompok, kalian jangan malah ikut diem aja. Ikutlah nimbrung di situ. Apa bisa dikerjakan nomor berapa? Jangan malah kalian pasif. Tadi banyak saya lihat, saya amati, saya keliling masih ada beberapa yang pasif. Saya harap ke depannya tidak ada lagi yang pasif, ikut mengerjakan semua. Untuk selanjutnya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, dikembalikan lagi kursinya, kita akan menutup pelajaran. Jangan lupa sembari dikumpulkan lembar kerjanya. Dari aktivitas kita tadi, apakah terdapat kendala yang ingin disampaikan? Ada kendala apa? Pak, kelompok saya, Pak, kelompok yang gini, gimana ada? Saya Pak, kelompok saya ada yang tidak ikut kerja sama. Kelompok dia kurang kerjasamanya. Aku juga Pak. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa yang bisa kita peroleh dari kegiatan hari ini berkaitan dengan materi? Apa yang bisa kita peroleh? Representasi data itu paling mudahnya bagaimana? Representasi data mudahnya diterjemahkan ke dalam iya atau tidak, itu kan? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Ada yang senang, ada yang jengkel. Jengkelnya kenapa? Karena teman-teman tadi tidak ikut kerja. Ya, begitu Pak. Kan? Entang. Jadi nanti refleksi pembelajarannya jangan lupa diisi di grup WA. Di grup WA saya kasihkan linknya untuk refleksi yang ya ada dua, itu struktur data dan representasi data. Jadi refleksi tuliskan situ, misalkan bagaimana perasaanmu saat pembelajaran? Senang. Bagaimana saat bekerja kelompok? Oh, saya jengkel sama teman saya, tuliskan di situ. Namanya Apa yang dirasakan? Inisial aja. Inisial aja. Lalu saya memberikan apresiasi kepada kelompok yang tadi kerjanya paling kompak dan saya lihat tadi mereka mengerjakannya dengan cepat, yaitu kelompoknya Y5. Tepuk tangan untuk kelompok Y5. Untuk pertemuan selanjutnya, karena kita sudah habis, kita akan maju ke bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya harap satu siswa dapat memimpin doa dari kelompoknya Y5. Y5 saja pimpin doa.